Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Ginajar Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Angkatan 2021A. Saya berasal dari kampus STKIP PGRI Ponorogo. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Peri-peri Pemetik Air Mata, yang ditulis oleh Agus Nur. Mereka hanya muncul malam hari. Peri-peri pemetik air mata selalu datang berombongan. Kadang lebih dari 20. Seperti arak-arakan capung menjinjing cawang mungil keemasan yang melekuk dan mengguling di bagian ujungnya. Ke dalam cawang mungil itulah mereka tampung air mata yang mereka petik. Cawan itu tak lebih besar dari biji kenari, tak bisa untuk menampung seluruh air mata kesedihan di dunia ini. Saat ada yang menangis, malam-malam peri itu tak akan pernah berkitaran mendekati menunggu air mata itu menggelantung di pelupuk, kemudian pelan-pelan memetiknya. Bila sebulil air mata bergulir jatuh, mereka akan berburu menandakan cawan itu. Begitu tersentuh jari-jari mereka yang ajaib, setiap butir air mata akan menjelma kristal. Mereka tinggal di ceruk gua-gua purba. Kesanalah butiran-butiran air mata jatuh. Laku perai. Lala Nes. Dadan. Potong-potong. Mereka tinggal di ceruk gua-gua purba. Kesanalah butir-butir air mata yang dipetik untuk dibawa disisiri ulir batu air. Di antara galur batu kapur berselumbung tirai memer bening yang licin dan basah. Di jejujur akar-akar kalisat yang bercabang, di langit-langit Salatiga, peri-peri itu membangun sarang. Butir-butir air mata itu ditata menjadi sarang mereka. Serupa istana-istana kecil yang saling terhubung, jembatan gantung yang juga terbuat dari untaian air mata. Di langit-langit gua itu, butir-butir air mata itu dironceh terjantum menyerupai jutaan lampu kristal yang berkilau. Seorang pencuri sarang, walet menemukan tempat peri-peri pemetik air mata itu. Tak sengaja, setelah berhari-hari menyelusup celah, ia merasakan kelembapan udara yang tak biasa. Hawa membuat kuduknya meriap dan menyadari dirinya telah tersesat dan tak akan ada lagi melihat dunia, karena setiap kali bersikeras mencari jalan keluar, ia justru merasa semakin mendekati kematian. Kesepian. Gua itu begitu hitam dan mengerikan. Bahkan kelelawar, ular dan lintah pun seperti memilih menjauhinya. Seyup jeritan dan gema kelapak ribuan, walet seperti berada di dunia yang berbeda. Semua suara seperti lesap, bahkan ia tak mendengar suara napasnya sendiri.
dan ia merasakan betapa memulakan yang bukan berasal dari tumpukan kotoran kelelawar atau lumpur belerang, membuatnya limbung dan perlahan-lahan seperti memulai mengapung. Saat kesadarannya seperti terisap, lamat-lamat didengarnya tangisan yang begitu gaib, menggema dan dari palung gua. Sampai kemudian ia menyadari betapa tangisan itu berasal dari butiran-butiran kristal air mata yang menempel dan bergelantungan nyaris memenuhi seluruh langit-langit gua ini, di mana ribuan peri mungil tampak berterbangan lalu lalang. Pada saat-saat tertentu, butir-butir kristal air mata itu memang mendengarkan kembali kesedihan yang masih tersimpan. Di dalamnya tak ada yang bisa menghapus kesedihan, bukan? Bahkan ketika kesedihan itu telah pergi, telah menjelma kristal, di lambung gua itu bergaung jutaan tangisan yang terdengar bagaikan simfoni kesedihan yang agung. Ketika akhirnya lelaki pencuri sarang walet itu meninggalkan Jazaria, pergi dan menemukan jalan pulang. Ia membawa sekarung kristal air mata yang kemudian dijualnya. Eceran kristal-kristal air mata itulah yang kini banyak dijajakan di pinggiran dan perempatan jalan. Sandra tak percaya cerita itu, meski ia sering melihat para pengangsong menjajakan kristal air mata. Sering mereka mengetuk-ngetuk kaca mobilnya, setengah memaksa. Air mata bu, murah-murah. 1.003 bu, 1.003, ayolah beli. Dulu semasa kanak-kanak, setiap kali melihat mamanya diam-diam menangis, Sandra selalu berharap peri-peri pemetik air mata itu muncul. Mamanya memang sering menangis terisak. Malam-malam ia pun selalu menangis bila melihat mamanya menangis. Tapi Sandra berusaha menahan air mata karena mamanya pasti akan langsung membentak. Bila tahu ia menangis, jangan cengeng anak setan. Kadang teriakan itu disertai lembaran-lembaran kaleng bir yang segera bergemerontangan. Di lantai yang penuh puntung dan debu, rokok rumahnya memang selalu berantakan.
selalu ada pakaian dalam. Mamanya yang Kita sering bila hari Minggu, mamanya juga mengajaknya jalan-jalan, membelikannya baju, mengajaknya makan kentang goreng atau ayam goreng. Saat Sandra menikmati es, perempuan itu tampak selalu menatap dengan mata penuh cinta. Tanpa sadar, ia akan bergumam, "Sandra, Sandra," sambil membersihkan mulut Sandra yang belepotan. Tapi saat-saat paling menyenangkan bagi Sandra adalah saat perempuan itu membacakan cerita dari buku berbahasa Inggris dengan gambar-gambar berwarna. Kadang tanpa sadar, di tengah-tengah cerita yang dibacakannya, air mata mamanya menetes. "Kenapa, Mama? Kenapa Mama menangis?" "Tidak, Sandra, Mama tidak menangis." "Kenapa manusia bisa menangis, Mama?" "Karena manusia diciptakan dari kesedihan." "Kenapa mesti ada kesedihan, Mama?" "Diamlah, jangan cerewet," atau Mama hentikan bacanya. Lalu Mama kembali membacakan cerita tentang peri-peri pemetik air mata. Mulanya adalah sebutir air mata. Saat itu Tuhan begitu sedih dan kesepian hingga meneteskan sebutir air mata. Dari sebutir air mata, sejernih putih telur itulah terciptanya semesta. Hamparan kabut, langit, lakmus yang belum dihuni binatang-binatang, makhluk-makhluk gaib, pepohonan, dan sungai-sungai madu. Kemudian pada hari ketujuh, cepet banget gitu. Kemudian pada hari ketujuh barulah terbit cahaya. Dari sebutir air mata itu pula muncul sepasang manusia pertama. Karena tahu manusia akan mengenal kesedihan, maka sebelum menciptakan maut, Tuhan menciptakan lebih dahulu peri-peri pemetik buah kesedihan. Saat itu memang ada tubuh pohon kesedihan yang buah-buah bening segarnya selalu bercucuran dari ranting-rantingnya. Setiap kali datang musim semi, peri-peri itulah yang selalu memetik buah-buah kesedihan yang telah ranum, yang membuat manusia tergoda menikmatinya. Saat manusia sedih karena harus pergi dari surga, peri-peri pemetik air mata turun menyertai. Maka sejak saat itulah bila ada manusia menangis malam-malam, peri-peri itu akan muncul dan memetik air mata yang bercucuran. Setiap kali mendapati mamanya menangis, Sandra pun berharap peri-peri pemetik air mata itu muncul. Ia tahu peri-peri itu bisa menghapus kesedihan dari mata mamanya. Tapi Sandra tak pernah melihat peri itu muncul. Dan mamanya terus terisak menahan tangis sembari kadang-kadang memeluk dan dengan lembut mencium Sandra yang pura-pura tertidur pulas. Setiap malam Sandra memang selalu berpura-pura bisa tertidur lelap, terutama bila ada laki-laki entah siapa datang ke rumahnya. Sandra tak pernah lupa ketika satu malam mamanya pelan-pelan memindahkan ke kolong ranjang dan mengira ia sudah tertidur. Padahal ia bisa mendengar suara lenguh mamanya dan laki-laki itu di atas ranjang. Juga suara degus sebel mamanya ketika akhirnya laki-laki itu mendengkur keras sekali. Di kolong ranjang, Sandra terisak pelan, "Mama, Mama." Pipinya basah air mata.
Bahkan saat peri-peri pemetik air mata yang diharapkannya tak pernah muncul. Itulah sebabnya ia tak pernah percaya. Tapi bila anak semata wayangnya punya beberapa butir kristal air mata itu, dia membelinya dari seorang pedagang mainan di sekolahnya. Cerita tentang pencuri seorang walet yang menemukan koloni peri itu pun didengarnya. Dari Bita, kata anaknya yang berumur 10 tahun itu, cerita dia dengar langsung dari penjual kristal air mata itu. Itu bohong, sayang. Kenapa penjual itu mesti bohong, Mama? Ini memang air mata beneran kok. Cobalah Mama dengerin. Kadang-kadang ia mengeluarkan tangisan, lalu Bita berceloteh riang. Kalau kawan-kawan sekolah juga banyak yang membeli butir-butir kristal air mata itu untuk dikoleksi. Semua anak laki-laki di sekolah sekarang gak suka lagi adu jangkrik saat istirahat. Mereka lebih suka mengadu kristal air mata miliknya, kristal air mata yang mengeluarkan tangisan paling panjang dan paling menyedihkan yang menang. Bita menyimpan koleksi kristal air matanya di kotak kecil dan selalu menaruhnya di sisi bantal tidurnya. Kadang bila terbangun, ketika didengarnya kristal-kristal air mata itu mengeluarkan tangisan, Bita senang mendengar tangisan mereka yang merdu, Mama, katanya. Apa Mama juga suka menangis kalau malam? Tidak, tapi Sandra tidak mengucapkannya. Apakah kalian Bita menangis peri-peri itu juga akan muncul, Mama? Sandra mencoba tersenyum. Sekarang tidurlah. Sandra berusaha menghentikan percakapan, kemudian dengan lembut menyelimuti dan mencium keningnya. Baru saja beranjak hendak keluar kamar, terdengar suara Bita. Apa besok Papa jadi ajak Bita jalan-jalan? Sandra tersenyum. Nanti Mama tanyakan papamu ya, kamu kan tahu papamu sibuk. Lalu mematikan lampu. Suaminya tengah berbaring di ranjang ketika Sandra masuk. Senyumnya masih tetap memikat seperti Sandra pertama kali Sandra melihatnya. Ketika suatu malam ia menyanyi di sebuah kafe. Senyum yang membuatnya jatuh cinta. Ia bukannya tak berdaya oleh senyum itu. Namun senyum yang membuatnya jatuh cinta. Namun senyum itu sejak mula telah membuatnya percaya bahwa ia akan menemukan hidup yang lebih baik. Sandra memang tak ingin nasibnya berakhir celaka seperti mamanya, digerogoti penyakit kelamin saat tua dan ditemukan mati tergorok di losmen murahan. Tidak, Sandra tidak ingin seperti mamanya. Bahkan Sandra tahu kalau mamanya tidak pernah menginginkannya ia menjadi seperti mamanya. Sandra selalu ingat dulu di saat-saat mamanya begitu tanpa mencintainya. Perempuan itu selalu mendekapnya sembari sekali berisik terisak. Berjanjilah pada Mama, kamu akan menjadi wanita baik-baik, Sandra. Seperti Mama. Tidak, kamu jangan seperti Mama, Sandra. Jangan seperti Mama. Sandra merasa hidupnya jauh lebih beruntung dari hidup mamanya. Karena punya suami yang mencukupi hidupnya. Bagaimanapun suaminya memang laki-laki penuh perhatian yang pernah dikenalnya.
setidaknya dibanding puluhan laki-laki yang hanya iseng terhadapnya. Berbaring di ranjang hanya dengan selimut di bawah pinggang. Suaminya terlihat segar. Pasti habis mandi air hangat, batin Sandra. Itu berarti laki-laki itu memang menginginkannya malam ini. Sandra segera meredupkan lampu, membuka gaunnya, dan bersingkat naik ke ranjang. Bau harum tubuh laki-laki itu merangsangnya untuk menciumnya. Ia hafal dengan denyut otot laki-laki itu yang perlahan merenggang Sandra. Sandra ingin selalu membuat laki-laki itu betah bersamanya. Kamu menyenangkan sekali malam ini, desah laki-laki itu tersengal. Setelah lengguh panjang dan berbaring lemas memeluk Sandra. Makanya kamu nginep saja malam ini, biar besok sekalian ajak kita jalan-jalan. Ketika laki-laki itu hanya diam, Sandra tahu kalau ia telah meminta yang tak mungkin laki-laki itu penuhi. Selama ini mereka memang sepakat Sandra lah yang akan mengurus Bita, mengantar jemput ke sekolah, menemani jalan-jalan, atau pergi makan. Dan Sandra selalu mengatakan, papamu sibuk. Setiap kali Bita bertanya, kenapa papa enggak pernah ikut, Sandra tahu malam ini laki-laki itu pun harus pergi. Sandra sudah terbiasa dengan pertemuan-pertemuan yang cuma sebentar seperti ini. Tapi ketika selepas jam 2 dini hari, Sandra mendengar derum mobil laki-laki itu keluar rumahnya. Ia benar-benar tak kuasa menahan air matanya. Dulu saat ia selesai belita, Sandra selalu berpura-pura tertidur ketika ada laki-laki keluar masuk rumahnya. Apakah Bita kini juga berpura-pura tak mendengar suara mobil itu pergi? Sandra ingin semua ini akan berjalan baik-baik seterusnya. Ia berusaha serapi mungkin menyembunyikannya. Ia tak ingin Bita sedih. Ia ingin menikmati masa-masa sekolahnya dengan nyaman dan tak cemas menghadapi pelajaran mengarang. Sandra kembali merasakan saat-saat paling sedih masa kanak-kanaknya, saat ia tahu kalau ibunya pelacur. Sungguh ia tak ingin baik Bita tahu kalau ibunya hanya istri simpanan. Sandra merasa bantalnya basah. Ia berharap, sungguh-sungguh berharap para peri pemutih air mata itu muncul malam ini. Yogyakarta 2009. Seluruh kisah masa kanak-kanak Sandra bisa dibaca pada cerpen pelajaran mengarang karya Seno Gumira Aji Dharma. Cukup sekian pembacaan cerpen dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.